buat semua teman yang baru berada di sini, apapun yang kalian percayai, hari ini kalian datang dengan kondisi seperti apapun, ketahuilah bahwa Tuhan ada di sini. Dan gue percaya banget hari ini dia mau berbicara sama lu. Kita berada di minggu kedua. Kalau satu tepuk tangan di Empower, semua tepuk tangan. Kita berada di minggu kedua dari bulan I Need Help. Gue butuh pertolongan. Minggu lalu, Feby udah share sangat beautiful, a word yang sangat-sangat touch my soul juga when it comes to toxic relationship. Dan gue yakin banyak dari kita yang relate, kita udah pernah masuk, kita pernah keluar, kita udah pernah diselamatkan Tuhan dari toxic relationship. Dan minggu ini, hari ini, gue pengen berbicara tentang I need help. Help me overcome this addiction. Bantu gue Tuhan untuk melewati adiksi ini. Dan satu hal yang tadi gue dapat banget pada saat kita menyembah, and I'm just gonna go into it, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, bahkan kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterikatan dan adiksi. Tapi kita cuma tahu satu hal di tempat ini, di Empower, dimanapun lu berada, dari semua kota yang berbeda, bahwa kita punya seseorang yang cinta kita punya Tuhan yang datang ke dunia, dia mati untuk memberikan kita kebebasan, dan Tuhan yang sama hari ini akan berbicara denganmu, dia memanggil lu, dan dia akan mengubah hidup lu di dalam menit-menit ke depan ini. Kalau perlu percaya hal itu, boleh lompat sama gue ke Yohanes 4. Yohanes 4, sedikit konteks di Yohanes 4. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus sudah mulai pelayanannya, dia udah kumpulin pasukannya, Avengers-nya, 12 murid-muridnya yang tidak sempurna, tapi entah kenapa dia cintai dan dia pakai. Dan di tengah-tengah itu, Tuhan lagi mau pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dan dalam perjalanan itu, sesuatu terjadi. Yohanes 4, kalau ada dari kita yang udah kelupaan, nge-skip baca Alkitab selama 1 bulan, tenang aja, gue bakal fill in. Hari ini ayat kita banyak, satu cerita doang, tapi panjang. Ikutin dan semua utang kalian udah terbayarkan. Yohanes 4, ayat 1 berkata seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Tuhan sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Tuhan pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi dia pergi dari Yudea ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dia dari Yudea ke Galilea harus melintasi Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Lagi panas-panasnya guys. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah ke kota membeli makanan, nggak ada Gojek, jadi dia harus pergi sendiri. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau Tuhan, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sedikit konteks, di sini ditulis, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria. Guys, di zaman itu, kalau kalian Yahudi dan kalian Samaria, ini gila rasis banget, tapi mereka nggak bergaul. Kenapa? Karena orang Samaria itu adalah Yahudi KW. Jadi ceritanya, kalau kita flash forward zaman dulu lagi, pada saat bangsa Israel itu masuk ke pembuangan di Babilonia, bangsa Babilonia mencoba menghancurkan kebudayaan Israel dengan cara dikawin silang. Udah kayak toge. Dikawin silang, bangsa Yahudi dikawinin dengan orang Babylon yang kastanya paling rendah. Nah, dari situlah keluar orang Samaria. Makanya orang Yahudi yang penuh dengan semuanya tentang kesucian, gua nggak berdosa, mereka tidak suka sama sekali, bahkan mereka membenci orang Samaria. Makanya dia nanya Tuhan Yesus, masa lu orang Yahudi minta minum sama gua, orang Samaria? Tetapi Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya maka engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikanmu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur di dalam. Dari manakah engkau dapat minum air ini? Lu ngomong apa sih Tuhan? Lu lagi mabuk ya? Ini baru jam 12. Air dari mana? Lu yang minta gua air, kenapa lu juga minta lu air? Lu aja nggak punya timba, nggak punya alat untuk diturunin yang kera-kera terus ngambil keluar dari sumur. Lu nggak punya, gue yang punya. Lu nggak punya, dari mana lu bisa dapat air itu? Terus Tuhan berkata seperti ini. Adakah lebih besar, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, kata Tuhan Yesus, yang gue punya nih, barang siapa minum air ini, dia bilang kepada perempuannya, barang siapa minum air elu, yang lu ambil itu, yang lu bilang gue gak punya, kalau dia minum itu, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum yang air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan itu kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Roh-Mu ada di sini, dan kami bersyukur, Tuhan, bahwa kami nggak butuh apapun itu juga, Tuhan. Kami hanya butuh Engkau, dan apapun situasi yang sedang melilit kami, apapun adiksi yang sedang mengikat kami, apapun kesulitan kami, apapun kekurangan kami tahu satu hal. Who the sun sets free is free indeed. Di mana Roh-Mu berada, di situ ada kehidupan. Di mana Roh-Mu ada, di situ ada kebebasan. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami siap untuk disentuh, dijamah, dan diubah oleh Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Gue pengen nanya, ada yang punya hobi nggak di tempat ini? Apa hobi kalian? Bang, hobi lo apa? Hobi Babang, ngutak-ngutik motor. Di rumah dia punya motor gede banget, yang keren banget. Gue sih nggak terlalu bisa naik motor, sepeda bisa. Jadi ya gue agak malu ngakunya. Tapi gue suka ngeliat motor, tapi Babang hobinya motor. Suka banget nonton F1. Hobinya kayak apa? Mobile Legend, dan dia suka banget nge-gym. Dia adalah buff man banget, sekarang juga udah mulai nge-gym. Tri, hobi lu apa, Tri? Main Dota. Ada fans Dota di tempat ini. Kalau ada kalian main Mobile Legend, kalau kalian nggak tahu mau Dota adalah engkong yang Mobile Legend. Itu dia. Beb, hobi kamu apa, sayang? Mobile Legend, tapi Mobile Legend. Dan juga hobi nyanyi, suka nyanyi. Devina, hobi kamu apa, Devina? Digital art. Hah? Digital art. Itu yang gambar-gambar lewat. Kayak Ya, ini keren banget. Gue nggak terlalu bisa orek. Coba gue pengen tahu apa hobi kalian. Tulis di kolom chat saat ini. Mau di YouTube, mau di Zoom 1, 2, 3. Apa hobi kalian? Pasti banyak banget. Ada yang bilang gue suka masak, ada yang bilang gue suka nyanyi, ada yang bilang gue suka olahraga. Ada yang sekarang mungkin lagi ngetrennya zaman-zaman lari. Ada yang lebih suka hal-hal bau tech. Ada yang suka hal-hal yang tegang, ada yang suka trekking, ada yang suka lompat indah, ada yang suka berenang. Apapun hobi kalian, itu semua baik. Salah satu hobi gue, yang kayak tadi istri gue udah bilang, dan beberapa orang di sini udah bilang, adalah main Mobile Legend. Main game, yes. Main game adalah salah satu cara gue bisa refreshing, dan menenangkan, dan bikin gue relax. Tapi tahukah kalian, sebelum main game adalah sebuah refreshing, ada zamannya di mana main game adalah sebuah adiksi untuk gue. Ada zamannya, mungkin ada yang masih, kalau pada game mungkin ada yang masih addicted to games. Mungkin ada zamannya kalian pernah merasakan addicted to something. Gue dulu sangat addicted, bukan Mobile Legends, tapi Dota, Tri. Dota, ayo dong guys, please, yang masih zamannya Dota. Gue gak ngomongin tentang Dota 2, gue ngomongin tentang Dota yang original. Bukan hanya Dota pertama, tapi Warcraft Frozen Throne 3, patch map 1,6B yang dibuat oleh Ice Rock. Kalau kalian gak ngerti, kalian miss out dalam hidup. Pada saat dulu gue kuliah, gue pergi ke Singapura, ya kan. Orang tua gue udah mengumpulkan kerja keras setiap hari, mengumpulkan duit buat gue akhirnya dibayarin. Oke, kita harus punya anak yang sekolah di luar negeri ke Singapura. Dan di Singapura, hal pertama yang gue lakukan pada saat gue udah ketemu teman-teman gue dan dapat kuliah gue, kampus gue, apa yang gue lakukan dalam tahun pertama gue? Main Dota, guys. Gue main Dota gila-gilaan. Bahkan gue bikin klub di sana. Klub Dota di dalam kampus gue. Gue sekolah di SIM, banyak orang-orang Indonesia di sana. Dan di sana kita punya satu klub waktu itu belum ada kayak kalau main di internet itu mahal. Kalau main di warnet itu mahal. Kalau main di rumah nggak seru. Karena main Dota itu enaknya ketemu sama temen lu, teriak-teriakan gitu, lu marah-marah sama temen lu. Jadi enaknya kayak gitu. Jadi kita ngumpul di lab komputer sekolah. Setiap kali, ini tidak boleh, ada aplikasinya ketahuan. Jadi setiap kali kita bawa hard disk, kita masuk bersepuluh, 5 lawan 5, terus kita install, kita main pakai sistem LAN, udah gitu selesai kita delete, terus kita pergi lagi. Setiap hari kayak gitu biar nggak ketahuan. Ada satu kali kita main, dan di tengah-tengah itu di lab komputer, ada pintu kiri, pintu kanan. Kita lagi main, terus satu temen gue bilang kayak, tuh ada Sapam di sebelah situ. Terus kita ngeliat kanan, ada Sapam ya. Tapi yang namanya lagi main, itu kan tentang harga diri dan kemenangan yang sangat. Jadi kayak, ya udahlah Sapam dulu, mungkin nanti kita dilaporin atau apa, udahlah nggak masalah, tapi kita main dulu, kalau game belum selesai, lama tuh, satu game bisa setengah jam, kita main, tiba-tiba dari pintu kanan ada Sapam lagi, dan kita, udah makin bahaya nih, tiba-tiba kita ngeliat dari lubangnya, itu pintunya ada kayak lubang kacanya, Sapamnya megang HP, dan kita kayak, wah selesai guys, cepet tutup, kita delete, kita bawa semuanya, dan langsung kita udah siap keluar, udah bukti semua udah hilang, kita siap keluar, begitu kita mau keluar, kita mau ke pintu kiri, cekrek, dikunci. Pintu kiri dikunci, kita langsung bilang, ini dikunci ke kanan guys. Sapamnya ngeliat kita di pintu kiri, kita teriak ke kanan, Sapamnya dari pintu kiri ke kanan, cuma satu orang soalnya.
pintu ke kanan, gue nggak bohong. Itu Sapam belum kunci, dia udah pegang kayaknya. Terus gue yang paling depan, gue pegang itu pintu, gue cekrek, gue dorong Sapamnya mental. Kita bersama lari keluar, kita diteriakin sama, where you going out, where you going? Kita semua lari ke bawah, terus dia bilang, sebar. Ada yang naik lewat lantai 2, ada yang kelewat kantin, ada yang langsung ke depan. Dan kita nyebar 3 arah biar Sapamnya bingung. Akhirnya kita lari, ada 2 orang temen gue yang kurang beruntung karena Sapam itu minta backup dari bawah. 2 orang kena, habis itu kena sports 2 anak itu, tapi 8 darinya kita lari. Dan gue inget banget, dengan penuh keringat gue masuk ke bus stop, gue naik bus, gue lihat dia, terus dia di atas dia masih kayak, ayo, I will find you. Terus kita jalan, kita lari. Dan apakah besoknya kita bertobat? Tidak, guys. Kita masih lanjut terus. Alhasil, bukan cuma Dota, ada World of Warcraft, kalau ada yang kalian ingat. Dota dan World of Warcraft, itu cowok-cowok di SIM, kita semua saling rusak abis-abisan. Dari 100 orang yang, gue nggak ingat berapa banyak, tapi banyak banget cowok di SIM. Dari 100% orang cowok-cowok yang datang ke sana, di tahun pertama, sekitar setengahnya dideportasi pulang. Kenapa? Karena kita dulu pelajaran ada 4 mata pelajaran doang selama setahun. Dan orang yang dideportasi pulang gagal di 4-4-nya. Kenapa? Karena semuanya adalah member dari klub Dota gue. Kita berikan. Enggak ada tepuk tangan. Tapi itulah efek adiksi Dota. Gue beruntung banget, gue kagak dipulangin, guys. Dari sana gue udah gak main Warcraft, terus gue ya masih main Dota sih. Tapi siapa yang tahu bahwa adiksi tidak segampang itu untuk dihilangkan? Siapa yang tahu bahwa nggak bisa lu kayak terima kasih Tuhan, haleluya, dan hilang begitu aja. Ada cerita zaman dulu yang namanya Alexander the Great, Alexander Sang Agung. Pada zaman itu, Alexander Agung itu lagi pergi untuk menaklukkan di zaman dulu, di kebudayaan yang ada di zaman itu, kebudayaan Timur Tengah, kebudayaan Mesir, kebudayaan Asia. Dia mulai menghancurkan beberapa tempat, menguasai beberapa kota. Di tengah-tengah itu, dia satu hari dia datang dan dia ketemu pada saat dia masuk ke satu kota, dia mengalahkan kota itu, dan dia menemukan ada satu simpul di kota itu. Simpul itu dipercaya kayak satu bola, itu iketan-iketan dari tali. Dan kita menamakan itu simpul Gordian. Nah, di zaman itu ada oracle, ada seorang kayak dukun yang bilang, ada ada profesi, ada nubuatan. Siapapun yang bisa membuka simpul ini, itu akan menaklukkan dunia. Alexander the Great yang bisa mengalahkan semuanya, dia menguasai dunia pada umur 32 tahun. Dia mencoba membuka simpul itu, tapi tidak bisa karena saking susahnya. Memang dia udah pusing, dia ambil pedang, dia belah 2, kebuka, mau apa lu? Ya udah nggak apa-apa. Tapi benar, dia menghancurkan semuanya. Tapi ketahuilah bahwa Alexander the Great yang bisa menaklukkan seluruh dunia, banyak orang yang punya teori berbeda bagaimana dia meninggal dalam umur 32. Dia kuasai dunia, dan gak lama lagi dia meninggal. Di umurnya yang sangat muda, 32. Salah satu petarung terhebat, penguasa terhebat di dunia. Dia mati karena kebanyakan minum alkohol. Bahkan satu kali dia membuat satu kompetisi di mana banyak orang didatang, dikumpulin, dan bikin lomba minum alkohol. Dan di kompetisi itu sendiri, 41 orang mati karena alkohol poisoning, keracunan alkohol. Alexander the Great bisa menaklukkan dunia, tapi adiksinya menaklukkan dia. Hari ini gue nggak tahu di mana lo berada. Tapi apakah lo memiliki sebuah adiksi? Apa sih definisi dari adiksi itu? Adiksi definisinya sangat sederhana. Catat ini guys. Adiksi adalah perilaku kompulsif yang mendatangkan keuntungan sesaat, tetapi memiliki efek merugikan ke depannya. Itu adalah perilaku kompulsif. Kompulsif itu artinya lu pingin, kompulsif itu definisinya KBBI bilang seperti ini. Ketika seseorang memiliki dorongan yang tidak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Beda sama impulsif. Impulsif artinya lu pingin dan lu ngelakuin. Tapi kompulsif, lu pingin nggak pingin, lu ngelakuin. Itulah seberapa bahayanya adiksi. Ada berbagai jenis adiksi. Ada adiksi yang jelas, minum alkohol, obat-obatan. Ada juga adiksi yang tidak begitu jelas. Addicted to pekerjaan, addicted to makanan. Ada adiksi yang menyakitkan, memotong diri sendiri, self-harm. Ada adiksi yang kelihatannya mungkin tidak berbahaya, tapi sebenarnya berbahaya, kayak judi. Ada adiksi yang bersifat privat, seperti pornografi. Ada adiksi yang bersifat sangat diterima di masyarakat, seperti kecanduan sosial media. Berbagai jenis adiksi, dan semua itu levelnya beda-beda. Tentunya, ada yang berbahaya sampai bisa membunuh, tapi ada juga yang mengganggu sistem pikiran kita untuk waktu yang lama tanpa kita sadar. Adiksi juga tidak semudah itu. Kalau kita berbicara tentang adiksi, gue pengen kita tahu bahwa
Nggak semudah itu untuk kita bisa bilang tinggal kita doain, hari ini terima Tuhan, dan beres gitu aja. Karena adiksi, keterikatan, itu berbagai faktor. Biologis, spiritual, psikologis, neurokimia di otak kita, emosional, relasional. Banyak faktor yang membuat kita terikat terhadap sesuatu. Hari ini gue pengen membawa kita ke firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya pada akhirnya, yang menciptakan kita, tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang salah dengan kita. Apa yang salah dengan gue. Dan gue juga tahu bahwa gue tidak senaif itu untuk bilang bahwa hari ini akan ada orang-orang yang kalian selama ini nonton bokep, udah gak bakal pernah nonton bokep lagi. Selama ini hari ini kalian, selama ini udah judi, malam hari ini kalian udah gak akan judi lagi. Sampai hari ini kalian terikat karena depresi, kalian memotong diri kalian untuk melepaskan rasa sakit dari hati, dan hari ini kalian akan sembuh total. Gue gak senaif itu untuk bilang semuanya akan beres. Mungkin ada 1-2 orang, tapi kenyataannya perjalanan menuju recovery, perjalanan menuju kebebasan, perjalanan menuju kesehatan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Tapi gue tahu pagi hari ini, jalan menuju Roma seberapapun panjangnya dimulai dengan 1 langkah. Dan hari ini akan menjadi hari yang sangat penting, karena kalian mengingatnya sebagai hari kalian mengambil langkah pertama menuju kebebasan dan kesehatan. 3 hal yang kita bisa lihat di Alkitab dalam cerita wanita di Samaria ini tentang adiksi, tentang keterikatan yang lu dan gue punya. Dan kalau lu bilang, tunggu Brian, gue gak punya keterikatan apapun, gue gak ada adiksi apapun, gue gak ngerokok, gue gak ini, gue gak minum, gue gak pergi clubbing, gue gak yang aneh-aneh, gue kagak, gue mau baik-baik aja. Tapi tahukah bahwa hal yang baik kalau terlalu banyak, bukan hanya terlalu banyak karena terlalu banyak, tapi terlalu banyak karena datang dari motif yang tidak benar, itu bisa menjadi sebuah adiksi yang tidak baik. Nge-gym baik gak? Baik gak? Baik. Tapi kalau kita keterikatan dengan nge-gym, kita keterikatan untuk membuat kita sehat, kita keterikatan untuk mencari kesehatan dan panjang umur dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah keterikatan yang kita tidak sadar mempengaruhi kita. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih dalam daripadanya. Apa adiksi kita? 3 hal yang gue pengen kita belajar hari ini. Dan mungkin ini tidak terlalu distruktur, ini masih kayak dari otak gue, it's fresh, so ikutin aja. Kalau kalian mencatat empower, hal yang pertama adalah kita semua terikat sesuatu. Setiap dari manusia terikat dengan sesuatu. Untuk wanita di Samaria ini, Yohanes 4 ayat 16, apa yang dia terikat? Apa yang jadi adiksi dia? Yohanes 4 ayat 16, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, koreksi bos. Dan yang sekarang ada padamu bukan suami lu kumpul-kumpul. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Lalu perempuan itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Wanita ini terikat dengan apa, guys? She is bounded by love. Dia terikat dan addicted kepada cinta. Dia terikat kepada cinta karena dia mencari cinta. Gue gak tahu dia lahir dari keluarga yang sempurna atau mungkin keluarga yang tidak sempurna. Mungkin dia lahir dari broken home. Dan dia tidak merasakan cinta di dalam pernikahan papa mamanya. Mungkin dia tidak merasakan cinta di dalam keluarganya. Mungkin papa mamanya bukan cuma tidak peduli tapi menyakiti dia. Makanya pada saat dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, dia bilang, gue akan mencari pasangan hidup yang sempurna, yang sayang gue apa adanya, yang bakal bawa gue ke tempat makan paling bagus, yang akan bawa gue jalan-jalan ke Paris dan Eropa, ke London and New York and Tokyo, Pinocchio, apapun itu. Dan pada saat dia menikah pertama kalinya, dia sadar bahwa laki-lakinya tidak seperti itu. Terus akhirnya dia cerai, hubungannya tidak menjadi baik-baik aja. Dia ke pernikahan keduanya, ketiganya, keempatnya, bahkan sampai kelima kali dia udah coba, dan mungkin dia udah nyerah. Gue udah selesai, gue udah gak mau, gue udah gak bisa. Dan dia menyerah, dan orang keenamnya dia masih mencari cinta, tapi dia udah menyerah dengan konsep pernikahan. Dan dia, ya udahlah, gue kumpul-kumpul aja. Dia terikat dengan sesuatu. Kenapa kita semua bisa terikat dengan sesuatu? Kenapa kita semua bisa addicted to something? Karena di dalam hati setiap manusia ada satu lubang yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Mau kita cari kemanapun, kita tidak akan mendapatkannya. Yang gue temukan adalah ini. Seringkali adiksi adalah bentuk kita mencoba mengisi kekosongan di dalam hati kita.
Pada saat kemarin gue ngikutin, kalau kalian nggak nonton setiap hari Sabtu jam 7 malam, kadang-kadang jam 5 malam, kita selalu ada IG Live. Dan kemarin gue dengerin IG Live dari Rebecca dan Ariel. Mereka adalah psychologist, specialist, nurse dalam bidang-bidangnya, dan mereka membahas sesuatu yang sangat menarik. Itu dibilang begini, bahwa adiksi terjadi karena ada stres dalam hidup kita. Kita bilang itu sebagai stresor. Nah, stresor itu menjadi trigger, menjadi pemicu. Karena kita tidak suka sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Lalu kita mencari sesuatu untuk membuat yang tidak nyaman itu nyaman kembali lagi. Tetapi dengan mengubah hati manusia, Alkitab mengatakannya, in everyone's heart, there is a hole of eternity. Ada sesuatu lubang yang begitu besar, dan seringkali kita mencoba mengisi itu dengan berbagai hal. Kalau gue dulu addicted to games, kenapa? Apakah karena game itu seru? Iya, seru. Tapi bukan soal itu, guys. Gue dari dulu, gue merasa gue udah punya segalanya. At least yang gue butuhkan, tapi gue tidak pernah merasa tujuan dalam hidup. Mungkin kalian ketawa ya ngomong ini, mungkin kalian menganggap ini tidak serius, but I feel like it's actually important dalam hidup gue. Kenapa? Karena gue main game, gue baca komik, gue ingin rasa bahwa hidup gue tuh berarti, bahwa ada tujuannya. Karena gue gak merasa tujuan hidup, dan hal yang sekecil itu menggait gue sampai gue ketagihan, bahkan sampai gue gak peduli dengan sekolah gue, bahkan sampai gue gak peduli dengan masa depan gue. Gue menukar masa depan gue demi mendapatkan rasa bahwa di momen itu, karakter game yang gue mainkan memberi gue tujuan. Pokoknya hidup gue ada artinya di momen itu. Apa yang mengikat diri lu hari ini? Wanita di Samaria diikat oleh cinta. Bukan cuma, mungkin lu bilang ke gue, iya tapi itu kan wanita itu. Gue enggak, gue datang dari keluarga yang baik-baik aja, semua hidup gue baik-baik aja. Kayaknya gue nggak kena ikatan apapun, gue nggak punya adiksi apapun, Brian. Oke. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah salah satu rasul paling luar biasa. Bahasa Inggrisnya kita sering panggil dia sebagai super apostle. Rasul di atas segala rasul. Dari murid-murid Tuhan Yesus, dia bukan murid Tuhan Yesus, tapi dia melakukan hal-hal yang mungkin dibilang lebih besar. Bahwa dia penulis 13 kitab di Alkitab. 13 suratnya jadi kitab. Dia juga mendirikan 14 gereja. Kita di sini baru mendirikan 1 gereja digital pertama. Dia udah mendirikan 14, semuanya dia lakukan sendiri. Super apostle. Tahukah bahwa dia memiliki sebuah adiksi? Di Roma 7 ayat 15-18, kalau nanti kalian baca, dia bilang seperti ini. Apa yang aku ingin lakukan, aku tidak lakukan. Tetapi apa yang aku tidak ingin lakukan, aku melakukannya. Wow. Dia bukan melakukan hanya yang dia mau lakukan, tapi dia juga melakukan hal-hal yang dia tahu dia nggak mau ngelakuin. Bukankah itu sebuah adiksi? Sebuah keterikatan yang mengikat dia. Paulus terdengar sangat frustasi. Kalau Paulus aja nggak ada harapan untuk selamat dari adiksi, gimana dengan lu dan gue? Kita hanya orang-orang biasa. Tentunya, kita harus sadar bahwa kita sedang terikat dengan sesuatu. Apa yang mengikat lu? Apakah pikiran bahwa gue butuh uang, dan tanpa uang, gue nggak bisa. Makanya yang gue cari hidup ini uang. Tanpa sadar kita terkena adiksi perjudian. Tanpa sadar kita menjadi workaholic. Apakah yang tadi kita yang cari adalah cinta. Gue pengen keluarga yang bahagia, gue pengen pernikahan yang bahagia. Dan tanpa sadar kita masuk dari toxic relationship ke toxic relationship. Karena kita keterikatan dan addicted to sense of love. Rasa dicintai. Apakah kita merasa hidup kita tidak ada artinya, tujuan hidup kita nggak jelas. Dan kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan pergi clubbing, pergi mabuk-mabukan, pergi mencari kenikmatan sesaat, pergi mencari narkoba, merasakan euforia, dan tanpa sadar sekali dua kali dan kita terikat dengan hal-hal itu. Apakah kita simply hanya tidak tahu mau mencari apa, dan kita selalu mencari selama ini, dan kita merasa addicted untuk mencari sesuatu yang sampai hari ini kita belum bisa temukan. Hari ini gue punya kabar baik. Yang pertama, kita terikat sesuatu. Semua dari kita addicted to something. Tapi yang kedua, Yesus datang untuk membawakan kebebasan. Yesus datang untuk memberikan kebebasan. Yesus pertama kali, pada saat dia pertama kali khotbah, pada saat dia masih kecil, di Yesaya 61, dia bilang gini, Roh Allah ada di dalamku, dan ada kuasa Tuhan di dalamku, untuk set the captives free, untuk membebaskan semua orang yang terbelenggu. Kita harus mengerti bahwa Tuhan bilang dia dari Yudea mau ke Galilea, dan dia harus lewat Samaria. Tahukah bahwa Samaria itu nggak di tengah-tengah Yudea dan Galilea? Secara geografis, secara logika, kalau kalian naik kuda, terus pakai Google Map dari Yudea ke Galilea,
itu di tengah-tengahnya kagak ada Samaria. Dia harus muter. Terus kenapa dia bilang gua harus? Jelas-jelas nggak harus. Dia harus bukan karena jalanannya memaksa dia harus, tapi dia harus karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Apakah itu? Untuk memberi kebebasan kepada wanita ini. Dengarkan ini di ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dan di ayat lain Tuhan berkata seperti ini. The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskan kita. And who the Son sets free, siapa yang putra, anak Allah, roh Tuhan bebaskan, dia benar-benar bebas. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Hari ini, gue yakin Tuhan melakukan semua ini, memanggil kita dari manapun kita berada, dan membuat kita bisa hadir di Zoom ini. Mungkin kalian datang sini 100 kali, mungkin kalian dari kecil udah Kristen. Atau mungkin ini pertama kali ya teman kalian ngajak kalian, dan kalian pertama kali mendengar nama Tuhan Yesus. Tapi gue pengen lu tahu bahwa ada kebebasan untuk lu. Seringkali adiksi itu, kenapa gue bilang adiksi itu kita semua punya? Karena salah satu hal tersimpel untuk kita bisa tahu apa sih yang kita addicted to, apa sih yang kita kecanduan, apa sih yang kita terikat. Simple. Apa prioritas lu? Apa prioritas lu? Dan kalau lebih tepatnya gue tanya, apa prioritas paling utama lu? Apa yang paling penting di hidup lu? Karena yang paling penting di hidup lu, apapun itu, kalau itu keuangan, maka prioritas lu ada keuangan. Kalau prioritas lu adalah punya pacar, nah itu adalah prioritas lu. Kalau prioritas lu adalah mendapatkan cimeng dan narkoba, maka itu prioritas lu. Dan apapun prioritas lu, apapun yang lu anggap ini paling penting, tanpa hal ini, hidup gue berantakan. Kalau nilai gue kagak bagus, hidup gue berantakan. Kalau gue nggak sekolah ke luar negeri, hidup gue berantakan. Kalau gue nggak punya pacar tahun depan, hidup gue berantakan. Kalau bokap nyokap gue nggak balik dan mereka nggak jadi cerai, hidup gue berantakan. Bagus. Bisa hal bagus. Kalau gue nggak turun 60 kilo. Kalau gue nggak turun 10 kilo, hidup gue berantakan. Apapun itu yang lu anggap paling penting, yang tanpa itu hidup lu berantakan. Tapi kalau lu sampai punya hal itu, hidup lu akan sempurna. Kalau follower gue bisa 10.000 aja, hidup gue akan sempurna. Kalau gue akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri, hidup gue akan sempurna. Kalau akhirnya ada satu orang deh yang Valentine tahun depan mau sama gue, hidup gue akan sempurna. Apapun itu, hal itu adalah yang lu sembah. Dan tahu nggak? Apa yang lu sembah, lu terikat kepadanya. Apa yang lu sembah? Empower Indonesia. Hari ini apa yang lu anggap begitu penting sampai lu sembah, dan tanpa sadar, lu terikat kepadanya. Si lubang di hati kita itu tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Tuhan Yesus, oleh kasih-Nya, oleh kasih karunia-Nya, oleh kebaikannya. Makanya pada saat Tuhan bilang, aku harus ke Samaria, karena dia mau menunjukkan bahwa ada Tuhan yang sayang kepada wanita itu, bahwa dia nggak perlu lagi mencari cinta itu di 5 pernikahannya, bahkan ke pacarnya yang sekarang. Tetapi cinta yang dia mau, yang dia butuhkan, hanya bisa didapatkan lewat Tuhan. Tri, lu boleh temenin gue lagi dan teman-teman worship juga. Kita semua terikat akan sesuatu. Kita semua punya adiksi. Kita semua addicted to something. Sadar, nggak sadar. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus datang untuk memberi kebebasan kepada setiap dari kita. Dan ini adalah hal ketiga. Ini yang gue pengen kita tahu hari ini. Mungkin hari ini kita bilang, oke Tuhan, gue udah tahu. Gue mau kebebasan. Tapi mungkin besok semuanya nggak langsung berubah gitu aja. Kadang-kadang Tuhan membebaskan kita dari sesuatu, tapi seringkali yang gue temukan, Tuhan membebaskan kita melalui sesuatu. Bukan dari sesuatu, tapi melalui sesuatu. Ini poin ketiga gue, catat ini. Tuhan dapat menggunakan belenggu kita. Tuhan dapat menggunakan belenggu kita. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat,
Di sana ada seseorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Gila guys, itu ada nabi. Dia tahu dosa gue, dia tahu 5 mantan gue, dan dia tahu pacar gue sekarang. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Seorang wanita, seorang addict, seorang yang terbelenggu. Tahukah pada saat dia bilang buat Tuhan, dan dia bilang terimalah aku, dan mungkin wanita percaya bahwa dia Kristus. Dia nggak tiba-tiba putus sama pacarnya, dia nggak tiba-tiba hidupnya berubah, dia masih sama aja. Setidaknya dari luar. Tapi ada sesuatu yang berubah dari dalamnya. Karena si pendosa tiba-tiba menjadi penginjil. Dan karena melalui wanita itu, seluruh kota diselamatkan. Ada surat Paulus di Filipi. Paulus, si super apostle, menulis 4 surat dari penjara. Surat itu ada di kitab Kolose, Efesus, Filemon, dan Filipi. Di surat Paulus di Filipi, dia membacakan, gue gak akan masuk dan baca panjang lebar, tapi dia membacakan salam hangat dari Paulus. Terima kasih untuk teman-teman pelayananku. Dan aku sangat senang, aku sangat bahagia, karena kabar baik terus maju. Dan dia bilang bahwa, kalaupun aku sedang berada di dalam belenggu, di dalam rantai, dan di dalam penjara, karena memang di dalam penjara, tapi aku bersyukur, karena untuk itu, untuk tujuan kabar baik bisa disebarkan, aku akan ada di sini. Dan itu adalah salah satu surat Paulus yang sangat, sangat bahagia kedengarannya. Kalau kalian pertama kali baca surat Efesus, kalian tidak akan tahu bahwa ini adalah ditulis dari penjara. Bahkan kalian akan merasa ini ditulis oleh seseorang yang mungkin baru menikah, atau baru punya anak, atau baru dapat pekerjaan, karena kesannya happy banget. Tapi Paulus bukan happy karena keadaannya. Tapi Paulus happy karena ada tujuan Tuhan yang sedang terjadi melalui hidupnya. Pada saat itu Paulus sudah tua. Udah bertahun-tahun lamanya pada saat Paulus, yang dulu namanya Saulus, dijatuhkan dari kudanya dan dibutakan matanya oleh Tuhan. Dan dulu dia dijatuhkan oleh Tuhan, tapi itu untuk Tuhan bisa membawa dia naik lagi. Dulu matanya dibukakan, mata jasmaninya dibutakan, agar mata spiritualnya dan rohaninya bisa melihat. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai seseorang yang sudah sangat terikat untuk membunuh, dia yakin banget Tuhan membunuh orang-orang Kristen. Dan dia memutarbalikkan kehidupannya. Tapi pada saat akhir dari hidupnya, Paulus sudah tua di penjara. Dan ini bukan pertama kalinya Paulus di penjara. Di penjara Filipi sendiri, ini adalah 2 kalinya. Pertama kalinya Paulus di penjara, dia masuk dengan Barnabas kalau nggak salah, dan dia diikat, dan di tengah malam dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan sampai itu penjara berantakan, hancur, pintunya kebuka, dan dia keluar. Kita bisa punya pilihan hari ini. Apa kita mau membiarkan penjara kita menghancurkan pujian kita? Atau kita mau membiarkan pujian kita menghancurkan penjara kita? Gue nggak tahu penjara apa yang sedang lu berada di dalamnya. Gue nggak tahu apa yang sedang mengikat lu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan bisa memakai belenggu kita untuk membebaskan orang lain. Gue mau menutup ini dengan membacakan sebuah surat. Surat ini ditulis oleh teman gue dan Karen di Bali. Dengan nama yang disamarkan, namanya kita panggil aja sebagai AB. Gue dan Karen memiliki kehormatan untuk bisa berjalan sedikit mengenal dia pada saat di Bali. Dan pada saat gue balik, kita tahun lalu balik ke Jakarta, dan kita memulai Empower dan lain-lain, kita masih keep in touch every now and then. Dia adalah orang yang dari dulu gue selalu tahu dia punya pergumulan dalam hidupnya, karena ada hal-hal yang mencoba menarik dia, adiksinya, keterikatannya, tapi dia juga selalu fight back. Dia pelayanan di gereja, dia main musik, dia mencoba yang terbaik, dan dia membiarkan Tuhan melakukan perubahan dalam hidupnya. Pada saat beberapa bulan yang lalu, gue dapat kabar yang kurang baik tentang dirinya. Dan gue mungkin bisa bacain aja. Kemarin pada saat kita ngomongin tentang addiction, gue teringat dia, dan
Kita reach out ke dia dan kita tanya, nggak lu nulis sebuah surat untuk mungkin cerita dikit aja kalau lu nyaman dan mungkin bisa mengencourage empower. Karena kayak gue bilang, mungkin banyak dari kita keterikatan akan hal-hal yang kita nggak lihat. Tapi ada juga orang-orang yang keterikatan hal-hal yang benar-benar mengubah hidup mereka. Gue akan baca. Hai Empower Indonesia, salam damai dari Lapas Kerobokan Bali. Aku AB, 25 tahun, terpidana UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang divonis 12 tahun 4 bulan. Kurungan penjara karena dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan keterlibatan dalam pengedaran narkoba jenis amfetamin dan daun ganja kering. Saat ini sudah menjalani 7 bulan masa tahanan di Lapas Kerobokan. Puji Tuhan, Tuhan baik dan aku dalam keadaan sehat dan penuh damai. Eksistensinya nyata, kasih karunia yang melimpah ruah lebih hebat daripada semua rasa sakit dan masalah yang sedang terjadi. Berkat Tuhan sempurna bahkan di dalam setiap keputusan bodoh dan kesalahan yang aku buat. I'm just his favorite son, Smiley. Aku seorang Kristen sejak lahir tentunya karena kedua orang tua aku Kristen. Membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dan memberi diri untuk dibaptis baru dimulai tahun 2019. Perjalanan bersama Tuhan Yesus baru saja dimulai. Di umurku yang masih sangat muda ini begitu banyak cerita hidup yang bisa kubagikan untuk sekitarku. Mulai dari bagaimana tumbuh di keluarga yang tidak sempurna, sejak kecil berpindah-pindah tempat tinggal. Banyak petualangan seru yang tidak muat diceritakan satu-satu lewat surat ini. Aku berdoa surat ini jadi berkat buat kamu yang baca dan mendengar. So, yang bakalan kamu dengar dari surat ini aku tulis hari ini tanggal 8 bulan 10 buat Empower Indonesia. Adalah cerita singkat hidupku tentang ketergantungan drugs, alkohol, dan easy money. Ini adiksiku. Yap, teman-teman Empower, aku lahir dari keluarga yang baik-baik sekalipun tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. Kami tidak kaya raya, juga tidak miskin. Tidak pernah ada masalah di area ekonomi. Keluarga besar kami semuanya sekolah setidaknya sampai sarjana, semuanya normal. 10 tahun terakhir aku habiskan di Bali, bertumbuh dewasa sebagai perantau. Di sini, di Pulau Bali, kamu bisa jadi dirimu sendiri tanpa ada orang yang menghakimi. Kehidupan di Pulau Bali begitu simple. Banyak peluang hidup, tidak hiruk-pikuk, tidak tergesa-gesa. Sunrise, sunset, pantai, pesta di mana-mana penuh kesenangan. Kebebasan dijunjung tinggi. Kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya aku jalani. Ditambah lagi, lepas dari pengawasan orang tua yang sejak akhir sekolah menengah pertama. Jarang berada di rumah, selalu berakhir mabuk di suatu tempat sama teman-teman atau menyendiri. Identitasku dibentuk oleh jalanan dan musik rock and roll. Aku tumbuh menjadi anak muda yang cenderung berperilaku destruktif. Merusak diri sendiri dengan alkohol dan segala macam obat antidepresan, ganja, sabu, ekstasi, dan ketamin. Kamu sebut aja sendiri, drugs mana yang satu-satunya yang belum pernah aku coba, cuma putau. Thanks God, di zamanku putau sudah tidak ada. Karena kalau ada, sudah pasti aku AB, sudah mati overdosis seperti anak-anak muda di generasi 90-an. Aku mengenal drugs sejak zaman SMA. Semuanya dimulai di sini. Hubungan yang retak dengan keluarga inti dan perkenalan dengan ganja, kombinasi sempurna yang mengantarkan aku menuju hari-hari yang gelap. Teman-teman Empower, bertahun-tahunlah aku bodoh dan sombong ini menyia-nyiakan kebebasan yang baru aku sadari, merupakan anugerah paling istimewa yang Tuhan beri untuk manusia. Bergaul karib dengan hard drugs membuat mataku kacau. Aku menikmati kenikmatan palsu. Pikiranku kotor, pemarah, berlarut-larut dalam kesedihan yang tidak ada. Hilang harapan, jauh dari kedamaian hati, tidak punya masa depan, badan kurus dihabisi amfetamin. Rohku mati tidak punya kehidupan lagi, marah sama Tuhan, marah sama orang-orang, drugs yang jadi teman setia melewati hari demi hari. Setiap kantong celana selalu ada sesuatu yang cukup untuk menghilangkan kesadaran, memabukkan, tepar, dan sebagainya diulang lagi. Belum lagi tuduhan-tuduhan musuh si iblis penipu yang terus-menerus mengingetin kesalahan demi kesalahan yang membuat aku merasa nggak layak punya masa depan, dan akhirnya bikin aku berprasangka buruk sama Tuhan. Indah kehidupan di Pulau Bali berubah menjadi hari-hari kelam di mana aku bernafas hanya untuk melayani adiksiku. Penggunaan zat yang dikombinasikan dengan satu zat yang lain, dengan dosis-dosis yang lebih tinggi setiap harinya membuat badan mempunyai high tolerance. Tubuh jadi mati rasa, tidak memabukkan dan tidak menyenangkan lagi. Ketika tubuh menjadi kebal secara natural, tubuh itu mencari sesuatu yang lebih tinggi. Adiksi drugs adalah jenis adiksi yang mahal, butuh modal uang untuk menyokongnya, dan sangat berbeda dengan adiksi-adiksi lain karena ini melanggar hukum. Tak kenapa aku selalu punya akses untuk mendapatkan narkoba apapun dengan harga bagus, dengan sekali telepon. Aku mulai tidak kenal rasa takut, bukan saja sekedar pengguna, adiksiku naik level, kuasa menjadi-jadi, dan akhirnya aku terjun ke dunia bawah tanah, peredaran. Dapat duit mudah, permintaannya tinggi, easy money. Di titik ini aku beli kebahagiaanku.
Pola hidup yang tidak beraturan dan ketergantungan sama hard drugs membawa aku pada masa lalu yang ke masa-masa kelam depresi dan suicidal thoughts, di mana aku mulai membenci kehidupan dan ingin mengakhirinya. Long story short, titik balik aku ada di awal tahun 2017 setelah 5 tahunan hidup dalam ikatan narkoba dan 2 kali melakukan percobaan bunuh diri tapi gagal. Di tengah perasaan yang teramat amat jenuh dengan hidup, aku membuat keputusan besar untuk berjuang meninggalkan semuanya itu dan mencari bantuan dengan mulai tertanam di satu gereja. Sampai akhirnya melayani Tuhan dengan talenta gitar yang Tuhan titipkan sejak kecil. Aku berhasil tetap hidup dan selamat dari ikatan adiksiku. Ternyata semudah itu meninggalkan adiksiku. Semudah itu keluar untuk mencari bantuan dan keberanian meninggalkan teman-teman yang salah. Tuhan sendiri yang jadi penolongku keluar dari ikatan drugs tanpa bantuan rehabilitasi atau treatment-treatment tertentu. Seketika saja semuanya berubah, aku mendapati diriku berada dalam komunitas sehat bersama orang-orang keluarga baru. 2 tahun tertanam di gereja, akhirnya aku di akhir 2019 memberi diriku untuk dibaptis. Ini babak baru dalam perjalanan hidupku di mana Tuhan akan izinkan masalah yang datang menguji kehancuran dan membentuk diriku yang baru. Tapi adiksiku belum selesai. Ada sebuah penyakit yang erat hubungannya dengan adiksi. Aku percaya adiksi apapun itu punya kaitan yang kuat dengan penyakit yang namanya kebosanan. Yup, teman-teman Empower, aku relapse kembali lagi. Kambuh di akhir tahun 2019 hanya beberapa bulan setelah dibaptis. Kali ini aku jatuh berkali-kali lipat lebih gelap dan tidak pernah membayangkan kejatuhan ini yang benar-benar membuat semuanya membawa aku ke titik terendah dalam hidupku di penjara ini. Begini, satu adiksi bisa mengantarkan kepada adiksi yang lain. Tidak pernah kira adiksiku hanya di tahap komplikasi. Aku pikir hanya pada zat-zat saja. Belum sadar aku juga kecanduan mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cara yang mudah. Jatuh lebih dalam, pakai lagi, ngedarin lagi. Untuk ke dalam jaringan yang lebih besar. Uang jadi obat penenang jenis baru. Uang jadi obat penenang jenis baru. Buat aku, efeknya bikin manipulatif, pembohong, paranoid, hilang kepercayaan diri, dan tidak kenal takut. Iblis jadi tuanku. Aku mengabdi dan melakukan pekerjaan kerajaan di gelapnya. Tahu pasti bahwa ini adalah tetap saja tahu pasti salah, tetap saja aku lakukan, karena sudah kehilangan kendali atas diri sendiri. Daging kuat, roh lemah. Dan I end up here, dalam penjara di pulau yang indah. Tidak terlalu hal yang banyak yang bisa dilakukan di sini. Coba dengar ini. Banyak waktu yang luang aku pakai untuk belajar, merenung, mempelajari diriku sendiri. Bertahun-tahun di luar sana, hidupku dikendalikan uang dan narkoba. Alat kerja iblis yang paling sukses menipu dunia ini. Penjara-penjara bermunculan penuh oleh kasus narkoba. Narkoba jenis baru bermunculan. Thanks God. Roh Kudus membuat aku mengerti cara kerja musuh dengan berjaga-jaga. Tipuan demi tipuan, tuduhan demi tuduhan dikerjakan merampas manusia dari kasih Bapa. Adiksi membawaku berjalan keluar dari padang rumput yang hijau menuju semak belukar di pinggir jurang. Adiksi menjauhkan aku dari mimpi-mimpi dan kehidupan penuh makna. Adiksi mengacaukan pandanganku terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Adiksi menghambat semuanya. Adiksi menciptakan trust issue yang menimbulkan keraguan sama Tuhan. Disinilah tempatku sekarang. Ditangkap Tuhan lewat negara. Proses dihancurkan dan dibentuk ulang. Iblis boleh merancang yang jahat atas hidupku, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dijatuhi hukuman yang kurun penjara 12 tahun 4 bulan adalah bagian dari keputusan yang pernah aku buat. Lagi pula buat aku ini adalah berkat breakthrough di mana Tuhan selamatkan jiwaku, identitasku baru. Purpose Tuhan dinyatakan, tidak bisa sembunyi lagi dari panggilan Tuhan. Sekarang dan seterusnya aku sudah mati. Kristus yang hidup dalamku. Aku tidak akan malu. Aku tidak akan sengsara karena aku dipenjarakan. Kristus bukan aku. Kristus yang gantikan posisiku, bukan aku lagi. Masa depan yang cerah menunggu aku di luar, di balik tembok robokan. Tahun-tahun di penjara akan menjadi tahun-tahun terbaik dalam hidupku. Tuhan izinkan badanku di penjara agar roh dan jiwaku bisa bebas dari ikatan adiksi. Teman-teman Empower, atau siapapun yang membaca dan mendengarkan surat ini, apabila kamu sedang mendapati dirimu terikat oleh adiksi atau drugs atau adiksi apapun bentuk lainnya, aku berdoa bahwa Tuhan sendiri akan menuntunmu keluar dari tempat-tempat yang gelap. Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan dan menyegarkan batinmu. Aku berdoa mulai hari ini kamu bisa melihat dengan jelas bahwa tipuan-tipuan iblis lewat adiksi tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Darah Yesus menyucikan tubuh dan jiwa dan rohmu. If your life belongs to Jesus, your battle belongs to Him. Just hang on there, my friend. Keep breathing. Don't stop believing, stay alive, and you will see a victory. Suatu hari nanti, kita pasti bertemu. Smiley, with love, AB. Pada saat gue pertama kali telepon si AB, awal beberapa bulan yang lalu, pada saat gue dengar kabar itu,
Gue udah lama ketemu AB, dan gue tahu dia adalah orang yang agak gloomy, agak moody, dan agak ini, dan gue berekspektasi mendengar seseorang yang benar-benar lagi down dalam hidupnya. Tapi pada saat gue mendengar dia, gue merasa berbicara dengan orang yang berbeda. Kalian harus tahu dia nggak pernah menulis sesuatu yang bisa menyentuh hati seperti ini, karena itu bukan dia, itu Tuhan. Gue nelpon dia, dan dia pertama kali angkat telepon, dia bilang, "Hey Kak Brian, gimana kabarnya? Lu di penjara?" "Iya Kak Brian, aduh." Kok kayak, the joy, the peace, dalam kata-kata dia, kedamaian yang dia terima sekarang yang dia alami, itu tidak bisa dibayarkan selama ini. Teman-teman, hari ini gue nggak tahu lu ada di mana. Tapi gue tahu lu dan gue kita terikat sesuatu. Tapi gue juga tahu Tuhan Yesus datang untuk membawa kebebasan itu. Dan gue juga tahu Tuhan bisa menggunakan belenggu saat ini. Bahkan sebelum semuanya tergantikan. Karena Tuhan akan melakukannya seringkali dalam proses. Mungkin hari ini semuanya berubah buat lu. Baik, luar biasa. Tapi mungkin besok lu akan tetap berusaha sendiri. Tapi jangan berusaha sendiri. Mungkin besok lu akan relapse lagi dan balik lagi. Tapi jangan menyerah. Mungkin besok makin parah. Tapi jangan berhenti. Karena Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Dan kalau dia bisa melakukannya dalam hidup Paulus, kalau dia bisa melakukannya dalam hidup gue, kalau dia bisa melakukannya dalam hidup Abi, membawa cerita kita untuk menjadi berkat, bukan cuma untuk memberkati kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Dia bisa melakukannya untuk hidup lu. Dan teman-teman worship boleh naik, dan kita akan worship sedikit lagi. Kenapa? Karena gue percaya, kalian harus ngerti, message gue hari ini bukan untuk mencoba lebih kuat. Ada tips-tips. Dan kalau kalian adalah orang yang kesini untuk bilang, oke, gue butuh tipsnya. Kalian bisa catat 3 hal. 3 hal praktis yang kalian bisa dapatkan, kalian bisa lakukan. Ini yang gue lakukan di dalam addiction gue. Bagaimana, apa yang gue pelajari untuk merubah gue. ABC. ABC dari addiction. A itu adalah akuntabilitas. Artinya kita harus terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita harus terbuka dengan diri kita sendiri. Untuk ngaku bahwa, iya, gue ternyata punya adiksi ini. Gue addicted shopping. Gue addicted sosial media. Gue addicted dengan people's life. Kalau gue di like banyak, gue happy. Kalau enggak, gue depresi. Gue addicted kepada zat-zat, minuman, drugs. Gue addicted terhadap pujian orang. Gue addicted terhadap support dari orang tua gue. Kalau orang tua gue bilang, good job, gue happy. Kalau enggak, gue enggak. Gue addicted apapun itu yang kita sembah. Kita harus mulai jujur dengan diri sendiri. Kita harus jujur dengan orang lain. Kita harus jujur dengan seseorang. Salah satu cara untuk gue bisa melewati banyak hal yang mengikat hidup gue adalah saat gue jujur kepada orang-orang yang gue percaya. Dan mereka membantu gue. Karena ada akuntabilitas. Karena mereka tahu perjalanan gue dan mereka support gue. Bukan cuma itu, yang kedua adalah batasan, boundaries. Bahwa kita harus tahu apa yang menjadi pemicu kita. Kalau gue tahu gue akan tidak addicted sama game, ya gue harus delete semua game dari handphone gue. Kalau si Abe tahu dia addicted sama drugs, ya dia nggak bakal nyimpen drugs di rumahnya. Paling nggak hilangin kontak pengedarnya. Apapun yang lo addicted, lo harus hindari itu. Dan ketiga, C adalah community, komunitas. Sangat susah untuk bisa melakukan ini sendiri, tapi bersama-sama kita bisa. Dan gue pengen meninggalkan kita dengan ini, dan kita akan worship bersama-sama. Tahap menjadi addicted, itu nggak satu hari gue kayak, gue addicted. Nggak seperti itu. Ada jalannya, ada tahapnya. Di paling pertama, ada aksi. Artinya kita punya pilihan. Satu hari kita memakai narkoba, sekali aja. Satu hari kita clubbing, sekali aja. Satu hari kita minum, ya udah nge-wine 1 gelas aja, bir 1 botol aja. Aksi, 1 kali doang. Tetapi kita sadar itu enak, dan itu bikin kita happy. Terus, bukan cuma aksi, tapi diulang. Pakai lagi, minum lagi, dari 1 gelas jadi 1,5 gelas. Pakai sabu-sabu dari 1 butir jadi 2 butir. Apapun yang kalian lakukan, shopping dari seminggu sekali, seminggu 2 kali. Diulang. Bukan cuma aksi dan diulang, tapi yang ketiga adalah imun. Artinya apa? Kita menjadi kebal, yang kayak tadi Abe bilang. Kita menjadi kebal karena tiba-tiba yang kita butuhkan untuk mendapat kenikmatan, keenakan, rasa, sensasi yang sama, udah nggak berasa, udah kebal. Jadi kita harus makin ulang lagi. Dan pada saat aksi diulang dan imun keluar, yang kita makin ulang, yang terjadi adalah kebiasaan. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan tanpa sadar itu udah otomatis saja. Ya memang gue setiap hari Minggu gue clubbing, ya memang setiap hari Jumat gue nyimeng di rumah, ya memang setiap seminggu 3 kali gue shopping, habisin uang bonyok gue. Setelah jadi kebiasaan, itu menjadi sesuatu yang selalu kita lakukan. Dan tanpa sadar, itu menjadi identitas. Aksi.
diulang, imun, kebiasaan, selalu kita lakukan, jadi identitas. Kalau kalian bisa membayangkan aksi A, D, I, K, S, I, itulah steps adiksi. Dari aksi, lama-lama menjadi identitas. Tapi hari ini gue punya kabar baik. Karena Tuhan memberikan kita pilihan. Tapi pilihan itu tidak mencukupi. Karena kita akan memilih yang salah lagi. Tetapi Tuhan memutarbalikkan segalanya. Karena Dia tidak membiarkan aksi kita menjadi identitas kita. Tapi Dia memberikan identitas yang baru. Sekarang bukan lagi yang pertama adalah aksi kita. Sekarang bukan lagi, memang kita harus memilih hari ini. Gue berdoa lu akan memilih Yesus. Gue berdoa lu akan memilih kebebasan. Gue berdoa lu akan menghentikan apapun yang lu tahu. Lu addicted dan terikat. Tapi gue pengen lu tahu bahwa ada yang lebih kuat yang menyokong lu dan menopang lu. Yaitu identitasnya dulu. Tuhan Yesus datang, dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kita semua identitas yang baru. Dan lu tahu hari ini bahwa lu adalah anak Allah. Bahwa lu adalah orang yang bebas. Bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Mesir, Israel dari Mesir dalam satu hari. Tapi butuh 40 tahun lamanya untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Karena mereka tidak menerima identitas itu. 40 tahun lamanya. Tapi hari ini, jangan tunggu lama. Hari ini terima identitas yang baru. Sadarilah bahwa Tuhan sayang lu. Sadarilah bahwa lu bisa karena Tuhan bekerja di dalam lu. Pada saat lu dapat identitas yang baru, maka semuanya itu akan mengikut. Empower Indonesia dimanapun lu berada. Mari kita menyembah Tuhan. Come on, kita tahu bahwa Dia sungguh Allah yang baik. Dia datang untuk membebaskan kita. Yes. The name of Jesus. Yes, Lord. Mau Dia membebaskan kita, setiap dari kita dengan darahnya. Nama di atas segala nama. To break every chain. Come on, Empower. Yes, Lord. Rising Oh, dimanapun lu berada, apapun adiksi yang lu punya saat ini, Roh Tuhan ada di sini. Dan di mana Roh Tuhan ada, di situ ada kebebasan. Di mana Roh Tuhan ada, di situ ada kuasanya. Yes. Dia lebih besar daripada semua belenggu yang mengikut kita, yang mengingat kita sampai hari ini. Break every chain. Saat ini untuk semua anak-anakmu, Engkau lihat tangan mereka Tuhan. Semua tangan-tangan yang terangkat, yang mereka tidak bisa mereka menyerah Tuhan. Udah terlalu lama kami mencoba melepaskan diri kami dengan semua yang mengikat kami Tuhan. Karena pada akhirnya Alkitab berkata kami semua sudah jatuh dalam dosa. Dan kuasa dosa kami tidak lebih kuat daripada kuasa dosa. Tapi kami berterima kasih ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Kau mati untuk kami, Engkau yang menghancurkan dosa. Engkaulah kebebasan kami. Karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, aku berdoa untuk semua teman-teman di tempat ini yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mungkin mereka datang ke tempat ini, mereka belum pernah menerima Engkau menjadi juru selamat mereka. Mungkin mereka sudah menjadi orang Kristen, tapi mereka belum pernah memutuskan bahwa Engkaulah kebebasanku. Teman-teman dimanapun lu berada, kalau lu mau menerima Dia sebagai penyelamat dan Tuhan juru selamat lu cukup doain ini, ikutin doa gue saat ini. Bapak kami, aku berterima kasih atas anakmu Yesus Kristus. Aku percaya akan Engkau. Aku percaya Engkau datang ke dunia untuk membebaskanku, Engkau menyembuhkanku, Engkau menjadikanku baru, Engkau menyelamatkanku. Mulai hari ini aku menerima Engkau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhanku. Mulai hari ini aku menyembah. Tidak ada satupun yang lain, tapi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau gitu kalian baru mengambil keputusan itu, selamat, itulah keputusan terbaik yang kalian bisa ambil. Saat ini gue pengen berdoa untuk satu kelompok orang lagi. Dan siapapun kita,
Mungkin kalian sedang berjalan bersama Tuhan, tapi tahu nggak? Bangsa Israel pada saat mereka di Mesir, mereka menyembah Tuhan di dalam belenggu. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka masih terikat dalam perbudakan dosa mereka, dalam perbudakan yang tidak mereka mau, dan mereka nggak menyerah, mereka udah nggak bisa jalan. Tapi di saat itu Tuhan mengutus, Tuhan mengutus Musa, dan Musa adalah gambaran Kristus. Apa yang dia lakukan? Mungkin hari ini lu udah menerima Tuhan, mungkin lu udah pelayanan, tapi pelayanan bisa menjadi sebuah adiksi. Buat gue, pelayanan adalah adiksi. Gereja adalah adiksi yang hampir menghancurkan hubungan gue dengan Karen. Karena sesuatu yang baik, kalau berlebihan, itu tidak baik. Bukan berlebihan karena berlebihan, tapi karena gue sadar, kalau gue dari dulu, karena masa kecil gue, karena tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi pada saat gue tidak merasakan kasih dalam keluarga gue mencoba merasakan kasih dalam keluarga yang lain. Dan pada saat gue ketemu keluarga spiritual gue jadi tergila-gila dengan gereja. Gue tergila-gila dengan gereja at the expense of anything. Bahkan at the expense of my relationship dengan Karen. Dan butuh waktu 1-2 tahun ini. Bahkan belakangan ini Tuhan sedang memproses itu dalam hidup kita. Dalam hidup gue. Dan gue harus benar-benar datang dan mengakukan. Sebenarnya gue kayak, enggak lah, gila. Membangun gereja, pelayanan, kan itu sesuatu yang baik. Tapi pada saat gue datang dan gue dengan kerendahan hati, gue bilang, Tuhan, actually I need help. Ini gak sehat. Maka Tuhan kirim orang-orang kayak Pastor Brian Nelson, one of you, banyak teman-teman kita lagi yang membantu gue dalam perjalanan ini. Untuk gue bisa punya hidup yang sehat dari dalam. Dari pernikahan yang sehat, dari keluarga yang sehat, baru ke kerajaan yang sehat, pelayanan yang sehat. Apapun bisa menjadi keterikatan kita. So, saat ini kalau lu mau terbebas dari apapun yang mengikat lu, angkat tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Kami nggak bisa melakukan hidup ini tanpa Engkau, Tuhan. Hidup kami nggak sehat, kami harus jujur, Tuhan. Kami addicted to something, besar, kecil, parah, atau nggak parah. Atau saat ini mungkin kami kira nggak parah, tapi jangan sampai, Tuhan. Kami mau bantuan Tuhan. Ada kebebasan dalam namanya, ada kebebasan dalam penyembahan. Empower dimanapun lu berada. Mari kita menyembah sekali lagi. Dan gue percaya saat ini Tuhan sendiri akan melakukan sesuatu di dalam hati kita. Mungkin dia belum mengeluarkan kita dari penjara. Tapi yang lebih penting adalah hati kita, respon kita. Kemudian Empower, Tuhan, kau melihat semua tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Saat ini aku berdoa, Tuhan. Biar kebebasanmu datang di tempat ini, Tuhan. Karena siapa yang anak putra sudah bebaskan, sebenarnya sudah bebas. Tuhan, Lord, yes! Kemudian Empower, pakai suara lu. Angkat tangan lu dimanapun lu berada. Yes! Tuhan. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.